Yaman kecolongan 14 rudal anti kapal turunan dari Indonesia miliknya hancur diserang armada sekutu di Laut Merah. Pertempuran antara Yaman melawan armada sekutu di Laut Merah semakin seru saat pasukan koalisi menyerang situs rudal anti kapal sana. Yaman memang cuma mengandalkan rudal anti kapal untuk menindak armada sekutu yang menguasai ruang Laut Merah. Armada sekutu terlalu kuat di Laut Merah. Tak mungkin Yaman langsung melawannya langsung. Penggunaan rudal anti kapal langkah paling bijak yang bisa mereka ambil. Yaman disuplai rudal anti kapal dari Iran. Hal ini menjadi masalah bagi armada sekutu. Artinya Yaman akan terus-menerus memperoleh rudal anti kapal dari Iran yang biaya produksinya murah. Pernah diulas dalam beberapa artikel di Zona Jakarta, AS dan sekutu tak pernah takut dengan senjata secanggih apapun. Mereka justru takut terhadap senjata berharga murah karena bisa diproduksi dalam waktu singkat dan banyak. Seperti drone Shahed 136 Iran yang berharga murah, cepat proses produksinya namun punya daya hancur tinggi di Ukraina. Pun begitu rudal anti kapal Yaman, biaya produksinya tak seberapa sehingga musuh tetap bisa melakukan serangan secara intens di Laut Merah. Selain menghadapi serangan Yaman, sekutu punya objektif lain yakni menghentikan proses pengiriman rudal dari Iran ke sana. Hal ini sudah dilakukan sekutu dengan mengirim tim penyekat US Navy SEAL ke Laut Merah. Iran melanjutkan pengiriman bantuan mematikan tingkat lanjut kepada Yaman saat mereka menyerang kapal komersial di Laut Merah. Lapor CBS News pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Sialnya saat melakukan operasi penyekatan ini, 2 anggota Navy SEAL dilaporkan hilang. 2 US Navy SEAL yang sebelumnya dilaporkan hilang di laut terlibat langsung dalam operasi ini. Beber Komandan USCENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla. Sekutu saat ini cuma melakukan serangan ke Yaman melalui udara. Jet-jet tempur macam F-18 Super Hornet dari sayap udara USS Dwight D. Eisenhower dan Roviter Typhoon Royal Air Force take off dari Siprus untuk menggempur Yaman. Yaman tahu mereka tak bisa menangkal serangan udara sekutu dan benar saja objek vitalnya dilalap lawan. Sampai saat ini serangan udara sekutu terus-menerus menggempur Yaman. Terakhir kapal perang AS menembakkan rudal jelajah serang darat Tomahawk untuk menghajar pos komando militer Yaman. Selain itu pada tanggal 17 Januari tahun 2024, Yaman rugi besar karena kecolongan oleh serangan sekutu, di mana situs rudal anti kapal miliknya Rubes, yang merupakan turunan dari P-15 Termit Indonesia sebanyak 14 buah dihancurkan serangan udara sekutu di pesisir Laut Merah. Pertempuran antara Yaman melawan armada sekutu di Laut Merah semakin seru saat pasukan koalisi menyerang situs rudal anti kapal sana. Yaman memang cuma mengandalkan rudal anti kapal untuk menindak armada sekutu yang menguasai ruang Laut Merah. Armada sekutu terlalu kuat di Laut Merah. Tak mungkin Yaman langsung melawannya langsung. Penggunaan rudal anti kapal langkah paling bijak yang bisa mereka ambil. Yaman disuplai rudal anti kapal dari Iran. Hal ini menjadi masalah bagi armada sekutu. Artinya Yaman akan terus-menerus memperoleh rudal anti kapal dari Iran yang biaya produksinya murah. Pernah diulas dalam beberapa artikel di Zona Jakarta, AS dan sekutu tak pernah takut dengan senjata secanggih apapun. Mereka justru takut terhadap senjata berharga murah karena bisa diproduksi dalam waktu singkat dan banyak. Seperti drone Shahed 136 Iran yang berharga murah, cepat proses produksinya namun punya daya hancur tinggi di Ukraina. Pun begitu rudal anti kapal Yaman. Biaya produksinya tak seberapa sehingga musuh tetap bisa melakukan serangan secara intens di Laut Merah. Selain menghadapi serangan Yaman, sekutu punya objektif lain yakni menghentikan proses pengiriman rudal dari Iran ke sana. Hal ini sudah dilakukan sekutu dengan mengirim tim penyekat US Navy SEAL ke Laut Merah. Iran melanjutkan pengiriman bantuan mematikan tingkat lanjut kepada Yaman saat mereka menyerang kapal komersial di Laut Merah. Lapor CBS News pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Sialnya saat melakukan operasi penyekatan ini, 2 anggota Navy SEAL dilaporkan hilang. 2 US Navy SEAL yang sebelumnya dilaporkan hilang di laut terlibat langsung dalam operasi ini. Beber Komandan USCENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla. Sekutu saat ini cuma
melakukan serangan ke Yaman melalui udara. Jet-jet tempur macam F-18 Super Hornet dari sayap udara USS Dwight D. Eisenhower dan Roviter Typhoon Royal Air Force take off dari Siprus untuk menggempur Yaman. Yaman tahu mereka tak bisa menangkal serangan udara sekutu dan benar saja objek vitalnya dilalap lawan. Sampai saat ini serangan udara sekutu terus-menerus menggempur Yaman. Terakhir kapal perang AS menembakkan rudal jelajah serang darat Tomahawk untuk menghajar pos komando militer Yaman. Selain itu pada tanggal 17 Januari tahun 2024, Yaman rugi besar karena kecolongan oleh serangan sekutu. Di mana situs rudal anti kapal miliknya Rubes, yang merupakan turunan dari P-15 Termit Indonesia sebanyak 14 buah dihancurkan serangan udara sekutu di pesisir Laut Merah.